Kita menjelang pasar Surantia rekan-rekan. Ini di depan ada jembatan. Terlihat kapal nelayan di sebelah kanan. Ada puluhan yang terlihat. Kapal nelayan yang lagi mangkal di ini. Ada puluhan yang terlihat. Kita ada masuk menjelang pasar Surantia, Kecamatan Sutera. Kita nyampe di pasar Sutera, Surantia. Nah, ini penampakan pasar Surantia yang di sebelah kanan juga di sebelah kiri ya. Pasarnya satu kali dalam seminggu ya. Pasarnya setiap hari Minggu, satu kali dalam seminggu. Pasar Surantia. Pasar Surantia ada kita tinggalkan rekan-rekan. Kita mengarah ke Kambang. Ini kemana ya? Masuk. Yes. Mengarah ke Kambang, Kecamatan Lengayang. Di sebelah kanan ada bukitnya. Di seberang bukit itu laut tuh dekat kan. Pokoknya di sebelah kanan kita ini laut lepas, laut mengarah ke Samudra India yang di sebelah kanan. Meskipun ada terlihat kayak seperti bukit yang kita lihat sekarang itu, ya di sebelahnya itu laut tuh. Ini si laut 131 ya. Indokuro 162 berapa tadi itu kilonya. Terlihat ada kilometer tempuh ya. Zona sekolah, kurangi kecepatan.
hasil laut 131. Ya. Indopuro 162, berapa tadi itu kilonya? Kita lihat ada kilometer tempuh ya. Zona sekolah, kurangi kecepatan. Nah ini sebelah kiri sekolah nih rekan-rekan. Apa ya, SMP ya, MTSN namanya. Jadi rekan-rekan yang ingin melihat perjalanan di Sumatera Barat, bisa lihat di channel kita ini ya, channel Jalan Raya Minang Sumbar ya. Perjalanan yang pernah kita jalani rata-rata semua udah ya, cuman sebagian besar jalan lintas, juga jalan-jalan kampung juga ada ya. Jadi mana tahu rekan-rekan yang di rantau atau mungkin di luar negara, di luar Indonesia, yang asli orang Minang, yang udah tahunan nggak pulang kampung, malah atau dari kecil nggak pernah ke kampung. Dari kecil ya, maksudnya udah lama nggak pulang kampung lah. Sebagai contoh udah 3 kali lebaran atau 5 kali lebaran, atau sejak pergi merantau nggak pernah mudik. Rekan-rekan bisa cari kampungnya di channel ini ya, channel Jalan Raya Minang Sumbar. Ya bisa jadi ada ketemu, bisa jadi enggak ya. Cuman kalau seandainya enggak, rekan-rekan bisa request juga sama kita, tolong ambil video kampung saya, yang misalnya kampungnya di ini, misalnya di Batu Sangkar, atau mungkin di Solo, atau mungkin di Kabupaten Sijunjung, lokasinya daerah sana. Insya Allah kita bisa rekan-rekan. Cuman nggak mastiin kapan hari atau waktunya ya. Cuman kita bisa kayak gitu. Cuman waktunya nggak dijanjikan kayak gitu. Cuman kita misalnya kita ngambilnya bukan lokasi tepat ya rekan-rekan. Cuman kalau lokasinya rekan-rekan di pinggir jalan kayak sekarang, otomatis terlihat kan. Cuman kalau udah masuk gang atau masuk pelosok yang nggak bisa lewat motor, berkemungkinan besar kitanya nggak bisa itu. Berkemungkinan besar ya. Cuman kalau masih bisa dilewati motor, insya Allah kita bisa. Misalkan rekan-rekan kampungnya di Rao, misalnya kan, di Rao, di Pasaman Timur misalkan, atau di Panti, insya Allah kita bisa. Apalagi yang di jalan lintasnya udah bisa dipastikan kita bisa aja, kayak jalan lintas sekarang ini. Ini bus dari Tapan lagi nih ke Payakumbuh ya, apa ya, Rajo ya. Berarti ada 2 Rajo tadi ya. Tadi Ayah apa Rajo tuh yang pertama tadi itu? Ayah Rajo juga ya, berarti udah 2 Rajo yang ke Payakumbuh ya, dari Indopuro Tapan ya. Berarti di belakang masih ada zona tuh, zona Rizky Rajo, Ayah. Berarti ada 2 atau 3 lagi bus yang ke Payakumbuh ya, dari sini yang belum lewat arah ke Padang atau ke Bukit Tinggi atau ke Payakumbuh. Masih ada 3 lagi itu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan yang
ada yang mau ke Bukit Tinggi atau ke Payakumbuh, bisa naik seperti bus tadi itu. Rajo, Rezeki Rajo, zona juga ada ya. Lewatnya jam-jam segini, jam segini lewatnya. Cuman kalau udah lewat pukul 11, barangkali udah susah rekan-rekan nunggunya ya. Jadi nunggunya sebelum pukul 10 di sini, di Sorantih ini. Jika dari Payakumbuh pagi itu rekan-rekan, sebelum pukul 10 dari Payakumbuh, barangkali pukul 10 itu masih ada trip terakhir ya dari Payakumbuh ke pesisir nih, dari Payakumbuh Ayah atau zona. Jadi sebaiknya pukul 8 itu udah berada di loket kalau di Payakumbuh, atau nunggu di jalannya antara Bukit Tinggi Payakumbuh, jalur Bukit Tinggi Payakumbuh, nunggu di jalan tuh paling tidak pukul 8 rekan-rekan, nunggu di jalan. Dianya pasti ada, saban hari lewatnya, rutenya ke sini itu. Geseng. Masih ada 3 bus lagi di depan kita ya, arah ke belakang, atau dari arah ke Payakumbuh dari Indopuro atau Tapan ya. Paling sore udah nyampe di Bukit Tinggi dah, atau di Payakumbuh aja, yang barusan Rajo kan. Sore udah nyampe Bukit Tinggi biasanya itu, kalau nggak ada halangan ya, kalau lancar-lancar ya. Di belakang ada Avanza mau lewat, ayo masuk saja, dikasih jalan. Posisi kita masih di Sorantih rekan-rekan, menjelang batas kecamatan dengan Lengayang atau Kambang, Nagari Kambang ya. Truk tangki. Di sebelah kiri ada rawa-rawa ya. Yang pastinya sebelah kanan di seberang rumah ini laut. Malah di lokasi jalur ini pernah ini juga dulu ya, banjir bandang, banjir apa tuh? Air laut tuh meluap lantaran ada badai itu. Jadi ini pernah ini genangan air jalan ini, malah jalan ini hilang separuh, jadi seperti sungai itu. Ada bulanan nih jalan ini terputus ya, dialihkan ke jalan darurat belok kiri. Tahun berapa tuh nggak salah ya? Tahun 90-an kalau nggak salah ada. Posisinya di perbatasan Kambang dengan Sorantih ini.
Ya emang tanah ini, lokasi ini yang di Surantia ini, jalur ke Kambang ini emang sejajar dengan permukaan air laut ya. Di sejajar, jadi jika ada kayak gelombang yang agak tinggi itu, air itu naik ke permukaan daratan. Lagian yang seberang jalan yang di sebelah kiri ini posisinya agak rendah daripada yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan ini baru laut kan. Ini kita udah masuk Lengayang, rekan-rekan, kecamatan Lengayang atau Kambang. Itu laut. Jadi posisi jalan ini sejajar, tanah ini sejajar dengan laut. Makanya terjadinya banjir bandang waktu itu. Ya, tanah ini, jalan ini pernah amblas nih, hilang lantaran banjir bandang. Selama bulanan ini jalan darurat. Depan ada truk. Ini tangki yang 3 ini. Ini juga tangki. Jadi memang pantas ukuran lebar jalan segini ya, rekan-rekan. Karena yang lewat tuh tangki-tangki yang seperti tadi itu. Ini lokasi banjir bandang waktu dulu nih, rekan-rekan. Jadi posisi kawas daratan ini dengan laut sejajar ini, rekan-rekan. Malah yang di sebelah kiri kita ini agak terendah daripada yang di sebelah kanan. Jadi jika meluap air laut, jika dia meluap ke arah kanan, otomatis yang di sebelah kanan ini ada genangan air. Cuma dibatasi sama batu-batu itu yang ada tumpukan tuh. Kalau nggak ada tumpukan tuh, jika ada kayak ombak besar tuh meluap air laut tuh kayak ini. Malah ada juga rumah makan banjir bandang. Barusan ada nengok rumah makan banjir bandang. Emang di sini lokasi titiknya banjir bandang waktu dulu tuh. Di tahun 90-an kalau nggak salah ya. Saya sendiri nengok langsung tuh. Juga pernah nyebrang hari itu. Ini jalan daruratnya tuh dulu tuh, yang sebelah kiri barusan. Jadi pas 1 bulan banjir bandang tuh, jalur ini udah laut nih, rekan-rekan, yang kita jalani sekarang ini udah di kawasan laut kayak gitu. Jadi kitanya nyebrang lewat kapal kecil kayak gitu tuh. Bayar kalau nggak salah berapa tuh hari itu, 5.000 satu kali nyebrang. 2 kali nyebrang kalau nggak salah aja. Masalahnya di tengahnya kayak ada pulau lagi, nyebrang lagi sama ini sampannya lagi tuh. Jadi 2 kali kita biayanya. Travel hari itu nggak bisa lewat ya, misalnya terputus total. Jadi travel yang dari Padang atau mobil yang arah ke Bengkulu nyampe di sini mesti mutar itu ke arah ke Padang lagi, nggak bisa lewat tadi itu, mesti mutar balik ke Padang. Travel cuman nyampe di ini pas di lokasi banjir. Terus penumpangnya atau sewanya nyebrang pakai kapal kayak itu tuh, dia sewa juga. Nyampe di seberangnya sampai di sini pas posisi ini kalau nggak salah juga. Udah lewat ya. Baru naik ini nyambung lagi ke arah selatannya lagi.
Jadi kita udah di Kecamatan Lengayang. Tepatnya menjelang Pasar Kambang rekan-rekan, atau udah di Nagari Kambang ini ya. Yang pastinya kita di ini Travel ke Padang Ces Grand Max. Yang pastinya kita udah berada di Kecamatan Lengayang, berarti Kecamatan Suranti udah kita lewati. Ini Polsek nih yang di sebelah kanan, Polsek Lengayang. Di belakang ada ini lagi yang mau nyalip kita. Ayo masuk. Di depan ada Bang Nagari, sebelah kanan juga Masjid Nurul Iman. Kita udah berjalan ini Pasar Kambang. Sebelah kanan ada lapangan sepak. Kita lihat juga zona sekolah SD. Kurangi kecepatan ini.